Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin taha al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid darin amin. Radallahu anhu wa ankum an jami'al muslimin. Far'un tajibu salatu ala man ittasafa bihadhihi sifati sitt. Far'a cabang yang menjelaskan tentang wajib sholat kepada orang yang bersifat berkarakter dengan 6 karakter sifat yang akan datang. Biar mantep. Kalau wajib sholat berarti kalau tidak sholat wajib qada gitu. Yang wajib sholat itu yang pertama ahaduha Islam walau fi ma madha, sekalipun masa lalunya Islam. Waliyazubillah sallallahu alaihi wasallam. Kamurtadin, seperti orang murtad. Waliyazubillah. Allahumma sabbit qulubana fi dinik. Ya. Fala yajibu ala kafir, tidak wajib atas orang kafir, tapi orang murtad wajib ya. Al asli. Fala yajibu ala kafir al asli al qada'u idza aslama. Maka tidak wajib atas orang kafir asli yang dari lahir udah kafir masuk Islam, maka tidak wajib qada. Tapi mau qada gimana? Kayaknya pengen aja gitu mau qada. Bal la yanaqidu, bahkan tidak sah, enggak boleh dia. Gini yang enggak boleh terlalu soleh namanya. Mengqada salat yang tidak boleh diqada. La yanaqid, tidak sah. Tapi kalau orang musafir nih jamak qasar yang 4 rakaat jadi 2, itu harus pakai qabliyah ba'diyah masih. Makanya dikatakan sholat sunnah rawatib itu Nabi tidak pernah meninggalkannya meskipun dalam musafir. Jangan sampai dibilang terlalu soleh nanti qabliyah ba'diyah, yang wajib aja dikurangin, kenapa harus pakai sholat ba'diyah, qabliyah ba'diyah lagi? Enggak. Nih, jadi enggak usah ya mengqadha sholat yang udah lewat bagi orang yang baru masuk Islam. Bahkan tidak sah. Wa amal murtaddu, adapun orang murtad fayajibu alaihi al-qada'u. Wajib atasnya apa? Al-qada'u. Qada. Hatta zaman al-majnun, sampai waktu dia gila, umpamanya ketika lagi murtad gila, zaman gilanya pun juga harus diqadha. Padahal kalau orang yang memang muslim gitu, sallallahu alaihi wasallam, lalu gila 2 tahun kemudian baru siuman, maka tidak wajib qadha atasnya karena nggak punya akal. Tapi bagi orang yang murtad, lalu dalam murtadnya dia gila, kemudian hilang gilanya, bisa hilang gila itu ya, maka dia masih wajib qadha di masa-masa gila tersebut. Duna zamanil haidi wan nifas, bukan waktu haid dan nifasnya orang yang murtad, itu nggak perlu diqadha. Jadi yang pertama yang wajib sholat orang Islam. Wasaniha, yang kedua bulughun, udah baligh bisinni, pada usia, dengan sebab usia. Baligh dengan sebab usia itu kurang lebih 15 tahun. Ya, kurang 15 tahun ya. Au bil ihtilam, atau dengan sebab ihtilam, keluar sperma. Au bil haidi, atau baligh dengan sebab haid. Jadi itu kalau dia nggak ihtilam, nggak keluar sperma, tapi usianya 15 tahun, maka baligh namanya. Diceritakan tuh guru Zaini bin Abdul Ghani sekumpul itu, beliau tidak ihtilam. Jadi balighnya bukan dengan ihtilam, tetapi dengan usia. Jadi ada orang-orang yang mahfuz ya, terjaga sejak usia kecilnya. Au bil haidi, atau ada orang yang baligh dengan sebab haid, wanita.
Usia 10 tahun dia udah haid, maka dia balik, nggak nunggu 15 tahun. Sampai usia 15 tahun wanita belum balik, belum haid, tetap dia juga disebut balik. Kalau sudah 15 tahun, mau laki mau perempuan, balik. Mau haid atau tidak ihtilam, balik. Maka pada usia itulah, ketika balik inilah wajib sholat. Fala yajibul qada'u 'ala sabiyyi ba'dal bulugh. Maka tidak wajib qada atas anak kecil ketika dia sudah balik. Jadi ketika usia 10 tahun dia nggak sholat, ketika 12 tahun dia nggak sholat, balik-baliknya usia 15 tahun, maka tidak wajib dia qada tuh. Lakin tetapi yundabu disunnahkan lahu bagi si sobi yang sudah balik. Iza balagha ketika dia balik. Apa qada umafata? Mengqada sholat yang terlewat zamanat tamyizi ketika waktu tamyiz. Sampai kapan? Ilal bulugh, sampai waktu balik. Duna ma qablahu, bukan di bawah sebelumnya itu. Jadi di usia 7 tahun sampai usia 15 tahun ada 8 tahun waktunya tuh. Itu boleh dan bahkan disunnahkan qada. Jadi kalau kita ya punya qada salat mungkin waktu SMP atau waktu SMA dulu nggak sholat 2 tahun, di pondok sudah 3 tahun saya qada mulu nih tiap hari. Wah kelewatan dong. Gimana? Enggak kenapa-napa. Jadi sunnah mengqada sampai usia tamyiz. Jadi 8 tahun tuh. Jadi lebih bagus qada sholat ya ketimbang sholat sunnah. Bahkan pada pembahasan sebelumnya dilarang kita sholat sunnah kalau yang qada wajibnya belum selesai. Fa innahu yahrumu, bahwasanya haram ya mengqada sholat yang di bawah tamyiz. Bahkan la yan aqidu tidak sah, tidak terhitung. Khilafan ini tentunya berbeda, menyalahi li jahalati sufiyah. Ada orang-orang yang ngaku sufi tapi nggak ngerti, akhirnya dia mengqada usia sholatnya di bawah 7 tahun. Qalahu Abdul Karim, begitu kata Syekh Abdul Karim. Yang ketiga, orang yang wajib sholat adalah aqlun, punya akal, punya kesadaran. Fala qada'a 'alal majnuni iza afaqa, maka tidak wajib mengqada sholat yang terlewat bagi orang yang gila. Waliyazbillah, nasallallahu alaihi wasallam, iza afaqa, ketika dia sudah siuman. Ilal murtad, kecuali orang murtad. Wal mughma alaih, dan juga tidak wajib kepada orang yang pingsan. Illa iza ta'adda, kecuali apabila memang disengajain. Fayajibu alaihima, maka wajib atas keduanya, yaitu gila yang sengaja gara-gara murtad, dan orang gila dari si murtad dan si yang pingsan sengaja. Fayajibu alaihima hina izin, maka wajib atas keduanya ini, orang murtad gila untuk mengqada dan juga yang pingsan menyengaja. Wa amma idza lam yata'adda, tapi apabila tidak sengajain gitu ya, falaisa biwajibin, maka wajib mengqadanya. Bal yustahabbu 'alal mu'tamad, tapi hanya disunahkan, dianjurkan. Wa rabi'uha, yang keempat, kewajiban sholat itu kepada siapa lagi, sifat karakternya, salamatu ihda hawasis sam'i wal basar, yaitu normalnya salah satu dari indera pendengaran dan mata penglihatan. Fala tajibus sholatu, maka tidak wajib sholat ala man khuliqa, terhadap orang yang diciptakan asamma a'ma, tuli dan buta. Sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah jaga keturunan kita ya.
Sama tuli, a'ma buta. Walau natiqan, sekalipun dia bisa ngomong. Jadi ada orang buta matuli, dia nggak wajib sholat. Fala yajibu alaihi al-qada'u. Lalu bagaimana kalau seandainya nanti ada teknologi kedokteran akhirnya mampu membuat dia mendengar dan melihat? Apakah dia wajib qada? Fala yajibu alaihi al-qada'u. Maka nggak wajib qada. Inzala mani'ahu, apabila telah hilang pencegah yang tadi itu. Bayangin ya, ulama membahas yang begini, yang buta, yang gila, ya, yang pingsan dibahas tuh, wajib qadanya atau tidaknya. Bagaimana kalau yang memang udah sehat, nggak ngapa-ngapain, nggak qada sholat, ya, itu udah keterlaluan. Ini yang udah pingsan dipermasalahkan qada atau tidak. Artinya jangan dianggap enteng. Banget tuh kan gunungnya. Kalau kamu punya qada ya qada sekarang. Jangan nyantai santai ngumpul-ngumpul, ngopi-ngopi. Qada sholat belum. Mendingan kita kumpul-kumpul, ngopi-ngopinya ntar kalau udah qada sholat. Sekali kumpul, sholatnya 10 sholat. Jangan sampai nanti ya Allah, saya dosa apa ya, kok ini nggak kabul-kabul juga nih. Jangan sampai nanti udah ceramah, udah khutbah, punya tanggungan sholat 2 tahun, sama aja menyengaja meninggalkan sholat. Nggak qada sholat ya, sama aja meninggalkan sholat. Kan wajib mengqada sholat yang tidak uzur itu dengan faur. Wajibnya faur. Jadi kalau nggak fauran, nggak segera menundanya berarti dosa. Wa khamisuha, dan yang kelima orang yang wajib sholat adalah bulughud dakwah, sampainya dakwah Islam ini. Oleh karena itu fala tajibus sholatu, tidak wajib apa as-sholatu, sholat, alaman lam tablughu da'watu, kepada orang yang belum sampai dakwah ke sana. Walakin law aslama man lam tablughu wajib alaihi al-qada. Tapi kalau seandainya ada orang udah masuk Islam tapi dakwah agak sampai ke sana, wajib alaihi al-qada, maka wajib atasnya qada. Udah baca syahadat tuh, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, segitu doang, belum sempat ngaji, belum sempat apa, dibawa sama orang tuanya ya ke gunung ya, masih kecil. Islam dia belum sempat belajar, orang tuanya meninggal kan, jadi terkucil di gunung. Begitu dakwah Islam sampai ke sana, begitu Islam tidak sampai ke sana dakwahnya, kecuali di usianya sudah lama gitu ya, maka tetap setelah dia mengerti hukum-hukum sholat dia wajib qada gitu. Begini nih ulama, nggak berani mengatakan kagak wajib qada. Kalau dia bilang nggak wajib qada, tanggung jawab. Nah, berapa orang yang ngamalin pendapat ini? Qalahu Syibramallisi, Syekh Imam Syibramallisi. Wasarisu, yang keenam, orang yang wajib sholat adalah naqaun minal haidi wan nifas, suci dari haid dan nifas. Fala yajibu alal haidi, maka tidak wajib atas wanita yang haid, wan nufasai qada'uha, untuk mengqadanya. Jadi tidak wajib atas yang nifas, yang haid mengqada sholat, walau fi riddatin sallallahu alaihi wasallam, sekalipun di masa-masa murtadnya. Bal, bahkan wala yundabu, tidak dianjurkan, tidak disunahkan. Qala Muhammad al-Baqari, Syekh Muhammad al-Baqari mengatakan, falau aradata, kalau seandainya keduanya, si haid, yang haid dan nifas, mau mengqada, fa innahu yasihu ma'al karahah, itu sah tapi makruh dengan sholat sunnah yang lainnya. Jadi makruh kalau sengaja mengqada sholat dari yang ketinggalan dari haid dan nifas.
Wa idza zalatil mawani'ul mazkuratu, apabila telah hilang pencegah-pencegah yang tadi disebutkan dari mereka, faqad baqiya, jadi gilanya hilang sudah ya. Itu kan pencegah sah sholat ya. Haidnya hilang, nifasnya hilang, atau sampai dakwah sudah ya, tadi kan nggak wajib sholat kalau belum sampai dakwah, atau dia sembuh dari pendengarannya ya. Hilang semua pencegah-pencegah itu tadi, waqad baqiya min waktu sholat, dan tersisa waktu sholat ma yasa'u qadra takbirati taharrumin, yang sekira-kira hanya cukup untuk takbiratul ihram saja. Bagaimana hukum sholatnya? Lazimathum tilkas sholatu, maka sholat itu sudah menjadi wajib baginya. Begitu sampai ke kampung dusun ya, Baduy sana ya, ada yang ngasih tahu kepada Baduy-Baduy itu bahwasanya sholat 5 waktu itu wajib. Pada saat itu waktu zuhur tinggal 1 menit umpamanya. Sudah dijelaskan paham, nah tinggal 1 menit itu kan cukup buat takbiratul ihram. Wudu takbiratul ihram cukup. Nah, maka itu berarti sholatnya wajib untuk dia dan diqadha berarti. Wa kadzalika sholatu allati qablaha, begitu juga sholat yang sebelumnya, insaluhat, apabila bisa pantas dijami'iha ma'aha, untuk menjamaknya bersama sholat tersebut. Umpamanya sholat asar, ketika sholat asar dia ngerti bahwasanya sholat itu wajib, tapi mau sholat asar tinggal 2 menit lagi, habis wudhu mau takbir azan, berarti kan dia wajib qada sholat asar dan sholat zuhur karena bisa dijamak. Dan itulah juga yang berlaku kepada para wanita. Para wanita, ibu-ibu yang ketika dia haid atau bersih haidnya ketika waktu asar jam 5:30 habis mandi, waktu begitu mau ya siap-siap ambil mukena segala bagi lambat banget, lelet ini azan, maka dia wajib qada sholat asar dan qada sholat zuhur. Atau bersihnya dia pada sholat asar, maka sholat zuhurnya dia qada. Kenapa? Karena keduanya bisa dijamak. Begitu juga berlaku pada maghrib dan isya. Far'un akharu wa tukrahu sholatu ala man ittasafa, makruh sholat kepada orang